Salam sejahtera bagimu, saudaraku. Apa kabar? Semoga kita semua sehat dan bersorak-sorai. Aku berdoa kepadamu, saudaraku. Kiranya kasih karunia dan damai yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertaimu, saudaraku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jubilate, jubile. Inilah nama minggu kita saat ini. Satu ajakan, undangan, panggilan kepada seluruh umat percaya untuk bersorak-sorai. Dasarnya apa? Alasannya apa? Layakkah kita bersorak-sorai di saat banyak orang di luar sana tertimpa bencana alam? Di saat banyak dari antara kita yang menangis karena sulitnya dan beratnya beban kehidupan yang harus mereka tanggung? Layakkah kita bersorak-sorai di saat banyak dari antara kita yang berjuang, berkeluh kesah, menahan rasa sakit karena himpitan ekonomi yang sulit? Bagaimana kita bersorak-sorai sementara bayar kontrak rumah, bayar kredit, bayar uang sekolah belum bisa terpenuhi? Saudara-saudaraku, ajakan bersorak-sorai bukan direduksi dari pemenuhan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita capai, yang kita inginkan. Sorak-sorai itu, saudara-saudara, adalah tindakan Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan manusia, yaitu kepenuhan kebebasan, keselamatan jiwa manusia dari genggaman maut, genggaman dosa. Keselamatan jiwa kita itu jauh lebih besar dari apapun keinginan kita, jauh lebih besar dari apapun dinamika kehidupan yang kita alami. Inilah alasan satu-satunya kita diundang, diajak untuk bersorak-sorai. Karena Allah sudah membebaskan dan menyelamatkanmu, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua. Saudara-saudaraku, melalui nas khotbah 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24, Yohanes menyebut identitas kita, yaitu berasal dari kebenaran. Sebagai orang yang berasal dari kebenaran, tentu akan membangun sebuah perilaku atau karakter taat dan setia menuruti perintahnya. Perintah itu ialah supaya kita saling mengasihi. Muatan dari hidup mengasihi itu adalah penerimaan, pengorbanan, pengampunan. Penerimaan dalam arti menerima dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai, saling mengakui. Pengorbanan dalam arti tulus dan rela berkorban untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain. Pengampunan, ikhlas memberi maaf terhadap segala kelemahan, sakit hati atas tindakan orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, apa pesan nas khotbah ini kepada kita? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, sumber ketenangan jiwamu, ketenangan hidupmu adalah Tuhan. Sungguh banyak dari antara kita sekarang yang mengalami kegelisahan, susah tidur, pikiran penat, hati sesak, jalan tak tentu arah dikarenakan banyak sebab. Kita berupaya mencari ketenangan dengan cara kita sendiri, namun setelahnya kegelisahan kembali menguasai hidup kita. Saudara-saudaraku, sumber ketenangan hati, sumber ketenangan hidup sesungguhnya akan kita temukan hanya di dalam Tuhan. Mendekatlah padanya dan berani percaya padanya. Yang kedua, saudaraku, hiduplah saling mengasihi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin terpisah dari orang lain. Dan sebagai makhluk Tuhan, kita semua adalah sesama sebagai ciptaan Tuhan. Apapun budayanya, bahasanya, agamanya, sukunya, kita adalah sama di hadapan Tuhan. Saat ini ada banyak orang yang menanti kasih kita. Orang itu adalah mereka yang berkeluh kesah, yatim piatu, yang haknya dirampas dan diperlakukan tidak adil. Orang itu adalah mereka yang berduka, mereka yang menjadi korban bencana alam. Mereka semua sungguh menanti kasih kita. Dengan berbuat demikian, saudara-saudaraku, hidup kita akan mengalami sorak-sorai. Yang ketiga,
kepada setiap orang yang melakukan perintahnya, yaitu hidup saling mengasihi. Maka Tuhan berkata, apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Lihatlah Kristus, kasih yang diberikan kepada kita melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Maka selanjutnya kepadanya diberikan tahta kemuliaan, didudukkan di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku, bila kita sudah memperoleh keselamatan, apalagi yang perlu? Bila kita sudah menjadi anak-anak waris kerajaan Allah, apalagi yang perlu? Bukankah nilai keselamatan kita jauh lebih tinggi daripada sekedar perolehan keinginan-keinginan kita? Bukankah menjadi pewaris kerajaan Allah itu jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada pemilikan segala sesuatu yang sifatnya sementara? Semua itu, saudara-saudara, sudah diberikan Tuhan kepada kita. Malah tanpa kita minta pun, itu sudah diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, bersorak-sorailah bagi Allah. Hidupmu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jiwamu sudah diselamatkan oleh Kristus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Tuhan memberkatimu semua. Salam sehat untukmu, saudara-saudaraku. Amin.